Shalom, selamat siang. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Putri Abel Manalu. Saya prodi S1 Keperawatan. Ruangan saya 1A. Dan NIM saya yaitu 038. Baiklah Ibu dan teman-teman sekalian, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem persyarapan. Pengertian: sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan yang mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan yang lainnya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas, vaskulum, dan yang lainnya. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Fungsi: sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi utama, yaitu pengatur atau pengendali kerja organ tubuh. Yang kedua, pusat pengendali tangkapan. Yang ketiga, alat komunikasi dengan dunia luar. Struktur sel. Struktur sel saraf atau neuron. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. 2. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan ke sel jaringan lain. Jenis-jenis sel saraf terdiri dari 5 jenis, yaitu unipolar neuron, bipolar neuron, interneuron, pyramidal cell, motor neuron. Ada beberapa fungsi, yaitu 1. Sel saraf sensorik atau saraf eferen berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. 2. Saraf motorik atau saraf eferen berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan sel saraf pusat ke efektor. Yang ketiga, sel saraf penghuni atau intermediate atau asosiasi merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan yang lainnya. Sistem saraf. Berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu sistem saraf pusat, ada 2 bagian, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf perifer, ada 2 bagian, 12 pasang saraf, serabut otak atau saraf kranial. Yang kedua, 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. 3. Sistem saraf autonom atau saraf tak sadar. Ada 2 bagian, yaitu susunan saraf simpatik. Yang kedua, susunan saraf parasimpatik. Otak. Otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Otak besar atau disebut juga dengan cerebrum. 2. Otak kecil disebut juga dengan cerebellum. Dan yang ketiga, otak tengah disebut juga dengan mesencephalon. Baiklah teman-teman sekalian, di sini ada gambar seperti ini dia. Dan saya akan melanjutkan. Otak besar atau cerebrum berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak. Terdiri atas 1. Bagian belakang, 2. Bagian samping, 3. Bagian tengah. Otak kecil atau cerebellum berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. 2. Letak otak kecil terdapat tepat di atas batang otak. Yang ketiga, otak tengah atau mesencephalon terletak di depan otak kecil dan di jembatan farol atau menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar di sumsum tulang belakang. Di depan otak tengah di encephalon.
pelindung otak. 1. Tengkorak. 2. Ruas-ruas tulang belakang. 3. Lapisan selaput otak atau minegen. Ada juga disebut dengan durameter atau bersatu dengan tengkorak meletak pada tulang. Arachnoid, bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik, berisi cairan cerebropinal atau cairan limfa. Piameter, penuh dengan pembuluh darah di permukaan otak, suplai oksigen dan nutrisi, mengangkut sisa metabolisme. Ceranium. Ini adalah kawan-kawan sebagai gambarnya, bisa kita lihat. Kita lanjut dengan medula oblongata. Banyak mengandung galion otak, pusat pengatur gerak, refleksi fisiologi atau denyut. Baiklah teman-teman sekalian, kita masuk ke medula spinalis. Fungsi 1. Penghubung impuls dari dan ke otak. 2. Memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Di bagian dalam ada satu akar dorsal yang mengandung neuron sensorik. 2. Akar ventral yang mengandung neuron motorik. Pada bagian putih terdapat serabut saraf asosiasi. Sumsum tulang belakang. Saraf tepi atau saraf perifer. Sistem saraf perifer dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial, 31 pasang saraf sumsum tulang belakang, saraf spinal. 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial ada 3 jenis, yaitu 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motori, 4 pasang saraf gabungan. Dan yang 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal terdapat 6 bagian, yaitu 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, 1 pasang saraf ekor. Baiklah teman-teman sekalian, seperti inilah gambarnya. Dapat kita lihat di sini. Kita lanjut, dan ini. Kita masuk ke saraf otonom. SSO meninggalkan korda spinalis dan mempersarif otot jantung dan polos serta kelenjar. SSO involuntar, tidak disadari. Sistem saraf otonom dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem saraf simpatis, sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf otonom. Sistem saraf simpatis mempersarafi, yaitu jantung, arteri dan vena besar dan kecil, otot polos saluran cerna, otot polos sel nafas. Sistem saraf parasimpatis atau mempersarafi, jantung, sel cerna, sel nafas. Sistem saraf simpatis terdiri dari 25 pasang simpul saraf, terletak di sebelah kiri kanan tulang belakang, berpangkal pada medula spinalis di daerah leher dan di daerah pinggang, sehingga disebut juga saraf thoracolubar. Praganglion pendek. Praganglion urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion. Postganglion urat saraf yang berada pada ujung ganglion. Sistem saraf parasimpatis. Urat praganglionnya panjang karena menempel pada organ yang dibantu, berpangkal pada medula oblongata. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin pembahasan saya sampai sini. Jika ada kesalahan yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.